Pemirsa, sebuah truk bak terbuka yang tengah membawa rangka besi menabrak 4 motor di Jalan Kebagusan Raya, Jakarta Selatan. 5 orang terluka parah akibat kecelakaan tersebut. Kecelakaan beruntun yang melibatkan truk bak terbuka dengan sejumlah pemotor terjadi di Jalan Raya Kebagusan, Jakarta Selatan pagi tadi. Truk menabrak 4 motor dan mengakibatkan 5 orang terluka parah. Kecelakaan mengakibatkan bagian depan truk ringsek. Sementara warga sekitar mengamankan sopir dan kernet truk agar tidak melarikan diri. Menurut pihak Satlantas Polres Metro Jakarta Selatan, kecelakaan diakibatkan supir truk yang berkendara dengan kecepatan tinggi lalu tiba-tiba hilang kendali. Para korban menderita luka-luka di bagian wajah hingga kaki terkilir. Mereka langsung dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati untuk mendapatkan perawatan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kecelakaan antara angkutan kota dan sebuah mobil terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Akibatnya, 3 orang tewas dan 4 lainnya luka-luka. Inilah situasi pasca kecelakaan yang terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Kamis pagi. Kecelakaan antara angkot dan sebuah mobil ini mengakibatkan 3 orang tewas dan 4 orang lainnya luka-luka. Korban tewas adalah seorang anggota Polres Muratara dan 2 orang penumpang angkot. Kedua kendaraan rusak berat. Sekarang masih tahap penyelidikan. Kita belum bisa menyimpulkan secara pasti, namun kendaraan Brio itu melajunya dari arah simpang RCA menuju ke Muratara, ke Polresnya, mau apel, kemudian sementara mobil carry itu datang dari arah berlawanan, dari arah Terawas menuju ke simpang RCA. Keempat korban luka dibawa ke Rumah Sakit Dr. Sobirin, Lubuk Linggau. Penyebab kecelakaan kini masih diselidiki polisi. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Demo menolak eksekusi lahan di Pengadilan Negeri Kota Tangerang sore tadi berakhir ricuh. Warga dan polisi bahkan saling dorong di pintu masuk hingga berujung pelemparan batu dan kayu. Demo yang dilakukan warga Kecamatan Pinang di Pengadilan Negeri Kota Tangerang Kamis sore berakhir ricuh. Polisi dan warga saling dorong di pagar PN Kota Tangerang. Warga bahkan sempat melempar batu dan kayu ke arah petugas. Ricuan bermula saat beberapa warga nekat masuk ke dalam PN Tangerang yang dijaga polisi. Aksi unjuk rasa ini adalah buntut dari terhentinya persidangan gugatan hukum atas eksekusi lahan seluas 45 hektar di Kecamatan Pinang. Masa akhirnya bubar setelah PN Tangerang menjanjikan akan menggelar sidang lanjutan. Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Manakara berunjuk rasa di kantor Kemenkumham Sulawesi Barat. Mereka meminta hasil seleksi CPNS Kemenkumham tahun 2019 dievaluasi karena dinilai telah terjadi kecurangan. Kenapa masuk kami? Berarti ada kecurangan. Masa Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Manakara bersih tegang di kantor Kemenkumham Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju. Unjuk rasa masa Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Manakara ini terkait dugaan praktek kecurangan atau KKN yang terjadi dalam proses rekrutmen CPNS tahun 2019 di lingkup Kemenkumham Sulawesi Barat. Masa aksi bersih tegang dengan aparat dan pihak Kemenkumham karena tidak menerima penjelasan Kadip Pemasyarakatan terkait mekanisme pemberian nilai peserta seleksi CPNS Kemenkumham pada tes kesemaptaan. Masa menilai penjelasan pihak Kemenkumham tidak masuk akal terkait dugaan kecurangan yang mereka temukan di lapangan. HMI Cabang Manakara meminta Polda Sulbar mengusut terkait dugaan kecurangan yang terjadi dalam proses rekrutmen CPNS Kemenkumham tahun 2019.
Usai menyampaikan tuntutannya, masa aksi membubarkan diri. Mereka mengancam akan kembali menggelar unjuk rasa dengan jumlah massa yang lebih banyak. Dari Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Abdul Jalal, iNews melaporkan. Aksi boykot produk-produk Prancis pasca pernyataan kontroversial Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dinilai menghina umat Islam terus terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satunya di Bandar Lampung, pemirsa, sebuah gerai minimarket memboikot sejumlah produk sebagai bentuk protes. Sebuah gerai minimarket di kawasan Kedaton, Bandar Lampung ini memboikot berbagai produk asal negara Prancis. Menurut pengelola minimarket, pemboikotan ini sebagai aksi kesatuan umat Islam pasca pernyataan Presiden Prancis yang menuai kontroversi. Sementara itu, Polri mengimbau aksi boikot jangan sampai melanggar hukum. Beragam upaya pencegahan pun dilaksanakan dengan menempatkan personil kepolisian pada objek vital di berbagai daerah di Indonesia. Penjagaan dan pengamanan etalase-etalase yang diperkirakan akan menjadi sasaran sweeping. Tentunya pada kesempatan yang baik ini, Mabes Polri menghimbau melalui Divisi Humas Polri, tentunya kami berharap masyarakat tidak terprovokasi dan tidak terpengaruh terkait ajak-ajakan sweeping di media sosial. Pemirsa, sidang kasus kepemilikan psikotropika yang melibatkan Vanessa Angel sampai pada babak putusan siang tadi. Vanessa divonis 3 bulan penjara dan denda sebesar 10 juta rupiah. Ditemani suami dan keluarganya, Vanessa Angel mendengarkan putusan hukuman yang dibacakan hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Vanessa Angel dinyatakan bersalah sehingga dijatuhi hukuman 3 bulan penjara serta denda 10 juta rupiah. Masa hukuman tersebut akan dikurangi dengan masa tahanan yang sudah dijalani Vanessa Angel sejak kasus kepemilikan psikotropika ini bergulir. Vanessa menyatakan masih akan mempertimbangkan pengajuan banding. Gue nggak tahu harus ngomong apa lagi karena apapun yang gue omongin juga percuma. Itu nggak akan ngerubah keputusan, nggak akan ngerubah apapun yang terjadi. Yang bisa gue lakuin sekarang, gue belajar gimana caranya ngejagain anak gue biar sehat. Gimana? Gue gak tau lah, gue belajar lah jadi bapak yang baik. Itu aja sih. Vanessa Angel dan suaminya ditangkap Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat pada 16 Maret 2020 karena memiliki 20 butir psikotropika jenis Xanax. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.